I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makanan halal dan thayyib. Pengertian makanan halal dan thayyib dapat ditinjau dari aspek bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata ta'am, aklun, dan gidaun yang berarti mencicipi sesuatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk, dan sebagainya. Sedangkan halal berasal dari kata hala, yahilu, halan, wahalalan, yang artinya diizinkan, dibolehkan, dan dihalalkan. Definisi makanan secara istilah dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi baik berasal dari darat maupun dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengonsumsinya, yakni sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Adapun kategori makanan yang halal dan thayyib dalam Islam berikut. Kategori makanan yang halal dalam Islam adalah: yang pertama, halal secara zatnya. Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan thayyib sangat banyak dari jenis-jenis makanan dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram. Mengkonsumsinya karena ada dalil-dalil yang melarangnya dan ditetapkan kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, halal secara memperolehnya. Makanan halal secara memperolehnya adalah makanan yang didapatkan cara yang benar. Seperti membeli makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. 4. Halal secara pengolahannya. Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan dan akan menjadi haram dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai, seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal. Jenis-jenis makanan yang haram meliputi 2 jenis, antara lain: 1. Haram lidzatihi, makanan yang haram karena zatnya, yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring, dan sebagainya. Darah yang mengalir dari hewan yang masih hidup, maka sedikit dan banyaknya merupakan mutlak haram. Demikian dengan darah hewan yang haram dikonsumsi, meskipun disembelih baik itu sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap mutlak haram. Penyembelihan untuk selain Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa hewan ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sembelih tersebut haram untuk dikonsumsi karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada makhluknya bahwa menyembelihan harus atas namanya. Daging babi, meskipun di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 di atas disebutkan secara khusus, namun secara keseluruhan juga menunjukkan mengenai keharaman daging babi. Babi merupakan salah satu hewan yang sangat menjijikkan dan kotor, dan merupakan binatang yang suka memakan benda-benda kotor. Manfaat mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Adapun manfaat mengonsumsi makanan halal dan thayyib adalah sebagai berikut. 1. Seseorang yang mengonsumsi makanan halal dan thayyib akan dimudahkan dikabulkan doanya. 2. Makanan yang halal dan thayyib menjadi obat bagi kesehatan dan terhindar dari penyakit tubuh maupun hati. Yang ketiga, seseorang yang mengonsumsi makanan halal dan thayyib dimudahkan dan diringankan dalam melaksanakan ibadah.
Yang keempat, hati menjadi tentram, tenang, dan menjadi sosok pribadi muslim yang baik. Yang kelima, dapat menjadikan keturunan-keturunan yang baik dan soleh. Yang keenam, mendapatkan iman dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna. Semua hal dijelaskan, termasuk masalah hukum konsumsi makanan halal dan thayyib. Prinsip utama yaitu segala sesuatu itu halal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang diharamkan kecuali ada nas yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Sebagaimana yang berbunyi, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kamu. Jadi disinilah batasan mengenai sesuatu yang diharamkan, dan ajaran Islam sangatlah sempit, batasan yang dihalalkan sangatlah luas. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.